Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Endi Julianto selaku dosen pengampu mata kuliah analisis proses industri kimia dan juga teman-teman dari jurusan teknologi rekayasa kimia industri yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proses simulation of the production of sodium methoxide, di mana proses simulasi yang kami lakukan akan menggunakan bantuan software Aspen HiSys. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Adiatma dengan NIM 4004012065017 dan juga rekan-rekan saya yang nama dan juga NIM-nya dapat dilihat pada layar masing-masing. Adapun 3 topik bahasan dalam video ini, yang pertama yaitu pengenalan terkait sodium methoxide, yang kedua adalah simulasi proses dengan menggunakan skema Xiao and Wang, dan yang terakhir berupa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan skema Xiao and Wang untuk memproduksi sodium methoxide. Untuk bahasan pertama terkait pengenalan pada sodium methoxide akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu. Kepada Fiona, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Fiona Shiva dengan NIM 4004012065074. Nah, untuk yang pertama ini, yaitu ada molekul 3 dimensi dari sodium methoxide. Sodium methoxide memiliki rumus kimia CH3ONa. Ini merupakan 3G molekul dari sodium methoxide. Nah, sodium methoxide atau bisa disebut dengan natrium methoxide maupun sodium metilat memiliki rumus kimia CH3ONa. Sodium methoxide merupakan katalis yang tidak berwarna, digunakan untuk bahan baku obat-obatan, pestisida, dan lain-lain. Nah, sodium methoxide itu memiliki densitas 0,97 gram per mililiter pada 20 derajat Celcius. Titik didihnya 65 derajat Celcius, titik leburnya minus 98 derajat Celcius. Nah, sodium methoxide ini memiliki berat molekul 54,024. Lalu untuk aplikasi dari sodium methoxide, jadi yang utama sodium methoxide ini digunakan sebagai bahan baku untuk obat-obatan, pestisida, industri pewarna, dan juga serat kimia. Sodium methoxide juga digunakan sebagai agen kondensasi dalam sintesis organik yang digunakan sebagai katalis dalam pengobatan minyak nabati dan juga lemak. Selain itu, sodium methoxide juga digunakan sebagai agen kondensasi alkali dan juga katalis dalam sintesis organik yang digunakan untuk sintesis parfum, pewarna, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Syakila Adhana Dianta dengan NIM 4004012065015. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya teman-teman menggunakan aplikasi HiSys ya, mulai dari menambahkan komponen list, kemudian fluid package hingga proses simulasi itu sendiri. Oke, baik. Mungkin nanti teman-teman ketika buka HiSys tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Karena untuk HiSys yang saya gunakan adalah Aspen HiSys versi ke-12. Nah, lalu langkah pertama yang teman-teman lakukan setelah membuka aplikasi HiSys ini itu, yang pertama mungkin teman-teman bisa lihat ya, di kolom sebelah kiri di sini ada tulisan properties. Nah, properties, kemudian all items, dan di bawahnya ada komponen list, fluid package, hingga user properties. Nah, untuk komponen yang berwarna biru yaitu petroleum hingga user properties, teman-teman tidak perlu menambahkan untuk simulasi pada video kali ini. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menambahkan komponen list dan fluid package. Nah, mungkin teman-teman bertanya, untuk komponen list dan fluid package-nya didapatkan dari mana? Nah, biasanya akan didapatkan dari jurnal acuan teman-teman maupun dari soal yang nantinya teman-teman dapatkan seperti itu. Ya, mungkin yang awal berdasarkan jurnal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita akan menambahkan komponen listnya. Teman-teman bisa klik. Nah, untuk fitur komponen list akan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian teman-teman klik fitur add. Nah, di sini muncul beberapa tampilan di kanan, yaitu ada select, ada search for, ada filter, ada search by. Nah, teman-teman di sini bisa lihat pada bagian yang select, di sini ada pure komponen, kemudian ada hypothetical dan hypothetical solid. Nah, kemudian perbedaannya apa gitu? Nah, untuk yang pure komponen adalah komponen-komponen yang memang sudah tersedia di HiSys itu sendiri. Namun ada beberapa komponen yang memang tidak tersedia di HiSys. Pada kasus kali ini terdapat satu komponen yang memang belum tersedia di HiSys. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya kita perlu menambahkan di bagian hypothetical seperti itu.
Nah, kemudian perbedaannya antara hypothetical sama solid adalah ketika untuk yang solid berarti dia itu bentuknya padatan, kemudian untuk yang hypothetical itu bentuknya selain padatan seperti itu. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan komponen berupa metanol, NaOH, dan air, jadi mereka akan masuk ke pure komponen gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan menambahkan komponen metanol terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketik di sini metanol. Nah, sudah metanol kemudian di add. Nah, nanti akan muncul tampilan di sebelah kiri ya teman-teman. Dan setelah metanol, ini teman-teman bisa add juga NaOH, natrium hidroksida. Nah, NaOH kemudian diklik add juga. Kemudian yang ketiga ada air, tulis aja H2O. Teman-teman juga klik add seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya kemudian ada komponen yang berupa sodium methoxide. Namun pada komponen sodium methoxide tersebut belum ada di HYSYS ya. Jadi komponen tersebut tidak ada pada pure komponen seperti itu. Oleh karena itu kita perlu menambahkannya secara manual, di mana data-data teman-teman bisa ambil acuan dari Google yang memang benar-benar terpercaya gitu ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama yaitu teman-teman klik bagian hypothetical. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman di bagian kanan. Kemudian teman-teman lihat di bagian hypo group itu, hypo group 1, teman-teman klik bagian kanan. Nah, akan muncul view. Teman-teman klik view. Lalu teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman klik add hypo. Nah, setelah teman-teman klik add hypo, akan muncul tampilan lagi seperti ini dan teman-teman akan ganti nama hypo yang berwarna kuning itu dengan nama sodium methoxide. Nah, setelah teman-teman ganti dengan nama sodium methoxide, teman-teman bisa klik 2 kali. Oke, setelah klik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik critical. Nah, di situ ada beberapa data yang perlu teman-teman isi, yaitu ada data molecular weight atau BM ya. Kemudian ada normal boiling. Nah, kemudian teman-teman bisa isi untuk yang molecular weight-nya dengan nilai 56,02. Kemudian untuk yang normal boiling-nya, teman-teman bisa isi dengan 50. Nah, kemudian setelah teman-teman isi, teman-teman bisa close. Kemudian ini juga di close. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan add. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada 4 komponen yang digunakan, ada metanol, NaOH, H2O, dan sodium methoxide. Nah, setelah menambahkan komponen, langkah selanjutnya teman-teman harus menambahkan fluid package. Teman-teman klik fluid package. Nah, untuk fluid package ini teman-teman akan bisa tambahkan ketika teman-teman sudah bisa memahami ya isi dari jurnal tersebut atau soalnya, dimana untuk jurnal acuan kita menggunakan fluid package, pilih extended RTL sesuai dengan jurnal acuan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa mengganti vapor model dari ideal menjadi RK. RK itu adalah Reidlich-Wong, dimana kenapa kita memilih RK? RK ini sesuai dengan acuan dari jurnal kami. Nah, setelah fluid package-nya kita sudah mengganti, kita bisa langsung ke future simulation. Kita klik OK saja. Nah, nantinya di fitur simulation ini ada yang namanya model palette dan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti untuk proses simulasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Namun sebelum masuk ke proses simulasi, di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana untuk mengganti satuan sesuai dengan acuan kita dari awal hingga akhir ya teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu teman-teman nanti bisa klik feature unit set yang berada di bagian home. Nah, nanti di sini ada beberapa
display unit ya teman-teman yang bisa teman-teman ganti. Misalkan teman-teman di sini ingin gantinya dengan pressure ya gitu teman-teman. Nah di sini di bagian HISIS pressure satu aja adalah ATM atau atmosfer. Teman-teman misalkan ingin menggantinya dengan bar gitu ya. Kita cari bar. Kemudian sudah diganti bar. Kemudian misalkan teman-teman ingin menggantinya dengan mass flow. Kita cari ke atas mass flow. Nah di sini kilogram per hour, di mana sesuai dengan jurnal acuan satuan yang digunakan adalah gram per hour. Teman-teman juga bisa ganti. Kemudian satu lagi molar flow. Kita cari molar flow. Nah di sini satuannya adalah MMS CFD. Teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang di jurnal, yaitu gram mol per hour. Nah setelah teman-teman udah ganti semuanya, teman-teman bisa klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan simulasi. Perkenalkan, nama saya Suresh Niko dan drone Gigantum dengan NIM 400401206500054. Ya, di sini saya akan coba untuk melanjutkan proses simulasinya menggunakan aplikasi Aspen HISIS versi 2012. Dari skema show and wang ini yang dapat kita lihat, bisa kita langsung saja coba simulasikan dalam HISIS. Sebelumnya kita misalkan belum ada model palette, yaitu merupakan tool yang kita isinya merupakan alat dan juga stream yang nanti kita gunakan dalam simulasi. Kita bisa ke view, setelah itu kita ke model palette, lalu akan muncul model palette seperti ini. Kemudian yang langkah pertama kita dapat memplotkan material stream, yaitu yang berupa warna biru, yang untuk merah ini merupakan energi stream. Kemudian kita bisa tarik ke sini. Kemudian setelah itu kita bisa klik 2 kali untuk mengisi data-data yang telah diberikan oleh jurnal. Di sini kita namakan N01 sesuai dengan yang di jurnal. Setelah itu kita bisa ke composition. Di composition sini kita bisa ke edit, dan di sini kita akan menentukan fraksi dari komponen-komponen yang ada. Melihat dari jurnal, kita bisa lihat pada tabel S8 ini merupakan data-data dari stream tersebut. Kita ke stream NaOH tadi, kita lihat untuk mass fraction-nya. Mass fraction-nya itu ada metanol sebesar 0,778 dan juga ada NaOH sebesar 0,222. Kita langsung plotkan saja. Kita ganti mass fraction dikarenakan basisnya itu merupakan mass, bukan mol. Setelah itu kita masukkan 0,778 dan NaOH 0,222. Setelah capai totalnya itu 1 atau sama dengan 100%, lalu kita OK. Setelah menentukan komposisi, kita bisa ke condition. Kondisi sini kita dapat lihat pada tabel tadi itu suhunya untuk NaOH dan metanol itu 25 derajat Celcius. Lalu kita plot, kita masukkan saja datanya 25 derajat Celcius dan juga pressure itu 1,01 bar. 1,01 bar dan mass flow-nya itu 360. Data-data ini dapat dari tabel tadi. Kemudian kita input stream metanol yang di bawahnya. Kemudian kita tarik stream baru, material stream. Lalu kita double klik dan kita ubah ke metanol. Setelah itu kita ke komposisi lagi, kita edit untuk fraksi massanya. Kita masukkan 0,997 sesuai dengan yang di jurnal dan H2O 0,003. Setelah 1 lalu di OK, lalu kita ke kondisinya, yaitu temperaturnya 25 dan tekanannya 1,01 bar. Kemudian mass flow dari metanol itu 1440 gram per jam. Lalu sudah hijau, lalu kita tutup. Setelah kita membuat 2 stream ini, selanjutnya kita membuat, di sini ada pump
atau pompa yang berfungsi untuk menaikkan tekanan. Kemudian di sini ada stream 601 dan 3. Coba kita buat di HiSys-nya. Kita ketik pump. Di sini ada pump yang bentuknya seperti ini dan kita plotkan. Dan kita coba klik 2 kali untuk pompanya. Di sini ada inlet, outlet, dan juga energi yang dibutuhkan. Inlet yang berupa NaOH dan outletnya itu stream yang keluar itu 503. Lalu enter. Lalu di sini energinya kita buat yaitu Q1 P. Lalu enter. Setelah itu kita silang. Lalu akan muncul stream baru yaitu 503 yang kita buat tadi dari pompanya. Kita akan naikkan pressure-nya yaitu menjadi 1,5. Ini 503 itu menjadi 1,5. Lalu kita masukkan di sini. Lalu sudah jadi, pompanya akan terkalkulasi dengan sendirinya. Lalu kita lakukan juga hal yang sama pada pompa yang kedua. Inletnya metanol dan keluar akan di 501. Enter. Kemudian energinya Q8. Enter. Dan kita tutup dan kita ke stream barunya yaitu 501. Kita akan ubah pressure 1,5 bar. Itu di okta silang dan sudah mencapai warna biru tua. Selanjutnya kita bisa lihat lagi ke skemanya. Kita di sini dan juga ada stream baru lagi 504 dan 502 yang akan menuju ke kolom destilasi. Ya, kita cari heater. Ini merupakan heaternya, kita tarik saja ke flow sheet. Kemudian kita double klik. Yang pertama kita masukkan inlet 503 dan outletnya itu 504. Enter. Kemudian energinya Q1 heater. Enter dan kita tutup. Kita rapatkan satu. Kemudian kita ke stream 504 untuk input suhu yang kita inginkan. Di skemanya itu suhu yang dinaikkan capai stream 504 itu 75 derajat Celcius. Kita inputkan 75 derajat. Ini 75 derajat Celcius. Dan tekanannya 1,5. Ya, dan akan yang selanjutnya kalkulasi. Dan untuk heater itu sendiri kita bisa lihat bahwa perubahan suhunya itu 49,98. Dan angka yang sama seperti tadi kita masukkan inletnya. Converge sudah oke. Setelah itu kita akan masuk ke kolom destilasi. Kolom destilasi di sini berfungsi untuk memisahkan di sini ada dua komponen yang akan memisahkan komponen-komponen berdasarkan titik jadinya. Kita coba cari di sini, kita distillation column ya, yang ini. Kita tarik ke flow sheet-nya. Kemudian kita double klik. Kemudian di sini ada beberapa bagian dari kolom destilasi. Yang pertama ada inlet streams, yaitu stream yang akan masuk ke dalam kolom. Kemudian ada top product streamnya dan juga ada kondensor di sini. Dan ke bawah kita ada reboiler dan juga bottom product stream. Pertama kita masukkan inlet streamnya yaitu tadi 504 dan 502. 504 akan masuk ke top kolom dan 502 pada bawah.
Di sini end stage-nya itu di jurnal diketahui, yaitu sebesar NT atau number of stage-nya 20. Masukkan 20 dan juga kita ingat untuk pressure-nya itu 1,5. 20 dan ini masuk ke bagian kolom bawah. Kita bisa kira-kira sendiri dikarenakan di jurnal itu tidak diketahui masuk dari stream 502 ini. Ini kita masukkan energi untuk kondensor dan juga energi buat boiler. Setelah itu di sini kondensor terdapat 3 jenis kondensor. Ada total merupakan kondensor nantinya akan dikondensasikan semuanya menjadi liquid atau produknya itu berupa fase liquid. Kalau parsial itu produknya nanti ada 2, yaitu berupa gas dan juga liquid. Untuk refluxit sendiri itu merupakan produknya tetap menjadi fase gas. Di sini kita menangkap flow reflux dikarenakan yang keluar nanti akan berupa gas. Kemudian di bottom itu kita ada NaOH3. Ini kita bisa lanjut next. Ini ada jenis-jenis kolom destilasi. Kita menggunakan yang pertama saja. Kemudian kondensor pressure tadi itu 1,5 dan juga 1,5 untuk boiler. Ini ada optional estimate untuk temperatur, kita langsung next saja. Di sini ada reflux ratio. Reflux ratio kita gunakan basis massa yaitu sebesar 0,8. Di sini reflux ratio merupakan rasio dikembalikannya kondensat ke dalam kolom destilasi. Lalu kita done di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat masih unconverged kolom destilasinya. Kemudian kita di sini ke bagian monitor. Ini terdapat specification kolom yang mana isinya merupakan spesifikasi yang ingin kita gunakan untuk menentukan atau menjalankan kolom destilasi ini. Di sini kita menggunakan reflux ratio tadi yang sudah aktif, namun kita tidak memiliki data-data untuk reflux rate dan juga fan rate. Kita uncheck saja. Lalu di sini akan degree of freedom berubah menjadi 1. Di sini degree of freedom merupakan variabel atau data yang kita butuhkan untuk mengkalkulasi atau menjalankan kolom destilasi ini. Kemudian kita tambahkan spek barunya yang kita inginkan, misalkan seperti komponen fraction yang ada pada tampil di jurnal. Di sini ada untuk mass fraction di kolom bottom product ada metanol sebanyak 0,681. Kita gunakan data tersebut untuk menjalankan kolom destilasinya. Kita ke kolom komponen fraction, double klik, kemudian kita dapat masukkan ke target in streamnya bottom product yaitu NaOH3. Sini kita menekan mass fraction dan kita masukkan 681 komponennya yaitu metanol. Setelah sudah, degree of freedom akan menjadi 0, berarti kita dapat menjalankan solver untuk menghitung kolom destilasi ini. Kita reset dan juga kita run. Setelah kita run akan berubah menjadi converge. Berarti kolom destilasi ini sudah berjalan dengan simulasinya. Kita bisa lihat di sini sudah mencapai warna biru tua semua untuk alat dan juga stream, yang mana dengan tanda seperti itu kita sudah dapat menyelesaikan simulasi dari skema Xiao and Wang ini. Sebelumnya kita dapat juga menambahkan detail mengenai tabel dari suatu stream atau alat dengan cara mengklik kanan stream, kemudian kita show table. Kemudian akan muncul data dari stream tersebut. Ya,
kurang lebih akan menjadi seperti ini untuk bagian kecil dari skema Xiao and Wang dari jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan dari penggunaan skema Xiao and Wang untuk memproduksi sodium methoxide. Untuk kelebihannya, proses ini itu dinilai lebih sederhana akibat jumlah alat yang digunakan itu cenderung sedikit. Oleh karena itu, tidak dibutuhkannya space yang lebih luas untuk memproduksi sodium methoxide dengan menggunakan skema Xiao and Wang. Namun di lain sisi, adapun kekurangan dari penggunaan skema ini yaitu produk dari prosesnya yaitu berupa sodium methoxide itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah yaitu sebesar 91%. Nah, mungkin itu tadi kelebihan dan kekurangan dari skema Xiao and Wang, dan untuk referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Baik, mungkin sekian simulasi proses dari produksi sodium methoxide dengan menggunakan skema Xiao and Wang dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.